1 Juni 2026 yang akan datang, Jakarta akan berulang tahun yang ke-499. Satu tahun lagi, kota ini genap setengah milenium. Bayangkan itu sebentar. Artinya 500 tahun. Lebih tua dari Amerika Serikat, lebih tua dari konsep negara modern itu sendiri. Kota yang dulu bernama Sunda Kelapa, lalu Jayakarta, lalu berubah menjadi Batavia, kembali menjadi Jakarta. Berganti nama, berganti tuan, tapi sesungguhnya tidak pernah berhenti berdiri. Di ulang tahun ke-499 itu, Gubernur Jakarta pasti mengadakan sesuatu. Entah seremoni kenegaraan, entah malam budaya, entah keduanya sekaligus. Yang pasti seluruh Forkopimda akan hadir. Sudah protokol itu, sudah tradisi, dan terus menjadi konvensi ketatanegaraan yang tak tertulis. Kapolda Metro Jaya akan duduk di sana. Pangdam Jaya juga, tentu begitu pula Kajati DKI Jakarta. Saya kemudian mencoba membayang-bayangkan tentang hari itu. Saya mampir ke sana, datang menghampiri mereka dan menyalami ketiganya. Saya perhatikan bahu Kapolda Metro Jaya, 3 bintang. Berarti Komisaris Jenderal Polisi, yang baru dipasang 13 Mei 2026 lalu, 2 minggu sebelum perayaan itu. Saya perhatikan bahu Pangdam Jaya, juga terbaca 3 bintang di pundaknya. Letnan Jenderal TNI. Baru saja disematkan Maret 2026 yang lalu, 2 bulan sebelumnya. Dan tentu gubernur juga setara bintang 3. Lalu saya perhatikan Kajati DKI Jakarta. Tidak ada bintang di sana. Kejaksaan memang tidak pakai bintang, tapi kalau mau dibandingkan secara struktural, Kajati DKI Jakarta hari ini adalah eselon 2A, 1 tingkat di bawah Kapolda, 1 tingkat di bawah Pangdam. Saya tidak menyalahkan siapapun. Tidak ada yang jahat di sini. Tidak ada konspirasi. Juga tidak ada yang sengaja menghambatnya. Normal saja. Tapi ada yang perlu kita pertanyakan secara kritis dan sehat. Kalau Jakarta sudah layak punya Kapolda bintang 3, dan memang layak, saya setuju itu. Apakah Jakarta tidak layak pula punya Kajati eselon 1B? Itu pertanyaan saya. Bicara soal Jakarta, kita perlu jujur tentang satu hal. Ibu kota boleh pindah ke Nusantara. Presiden kelak memang berkantor di Kalimantan bila tiba waktunya. Tapi uangnya, uang besar Indonesia, masih tetap di sini, di Jakarta. Bursa Efek Indonesia ada di Jakarta. 500 lebih emiten tercatat di sini. Transaksi harian bisa menembus 15 triliun rupiah dalam sehari. Di satu gedung di kawasan SCBD. Kantor pusat bank-bank terbesar Indonesia ada di sini. BRI, BCA, Mandiri, BNI, 4 bank dengan total aset gabungan lebih dari 5.000 triliun rupiah. Semuanya beralamat di Jakarta. 100 lebih kantor perwakilan bank asing, ratusan perusahaan multinasional, ribuan kantor hukum dan akuntan publik yang melayani transaksi korporasi lintas benua. Belum lagi kedutaan besar, lebih dari 100 negara punya perwakilan di Jakarta. Artinya, Jakarta bukan hanya kota ekonomi, ia adalah kota diplomatik, kota negosiasi, kota di mana keputusan-keputusan yang berdampak ke jutaan orang dibuat di balik pintu-pintu tertutup. Jakarta memiliki kompleksitas itu, bahkan lebih rumit dari yang kita bayangkan. Karena Jakarta bukan hanya pusat ekonomi, Jakarta juga adalah epicentrum kejahatan kerah putih Indonesia. Korupsi korporasi yang melibatkan BUMN, perkaranya di sini. Pencucian uang lintas negara yang memanfaatkan sistem perbankan Jakarta, perkaranya juga di sini, di Jakarta. Penggelapan pajak korporasi yang nilainya triliunan rupiah juga di sini, di Jakarta. Manipulasi pasar modal juga di sini. Suap lintas kementerian yang jejaknya bermuara di rekening-rekening Jakarta juga di sini.
Semua itu di meja kerja Kejati DKI Jakarta, termasuk yang dilimpahkan dari Kejaksaan Agung. Kota sebesar ini, kejahatan kok sekompleks ini, institusi penuntutan setinggi apakah yang pantas menanganinya? Itulah pertanyaannya. Kejati DKI Jakarta kini masih menyandang status eselon 2A, belum 1B. Tapi pertanyaannya, sepenting apa sebenarnya penyesuaian pangkat itu? Saya ingin jujur untuk menjelaskannya. Pangkat tidak membuat jaksa lebih pintar. Eselon tidak menambah pasal yang dikuasai. Tidak ada koruptor yang tiba-tiba lebih takut hanya karena kejatinya naik satu tingkat di tangga birokrasi. Jadi kalau begitu, mengapa saya mempersoalkan ini? Begini, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta membawahi 5 kejaksaan negeri. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Di Jakarta Pusat saja, di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, setiap harinya ada sidang. Bukan sidang korupsi desa, bukan sidang pengadaan kursi sekolah di kabupaten, tapi sidang yang menyeret nama-nama besar, direktur utama, komisaris, mantan menteri, dan pejabat-pejabat utama lainnya. Sidang Nadiem Makarim misalnya berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang yang melibatkan Google Asia Pasifik, perusahaan teknologi terbesar di dunia. Itu bukan perkara biasa. Tapi itu bukan perkara yang paling besar yang pernah lewat di meja jaksa di Jakarta. Tahun lalu, Kejati DKI Jakarta menyidik pembiayaan fiktif di PT Telkom Indonesia. Nilai proyeknya 431 miliar rupiah. Sebelumnya ada kasus Teknopark Hutama Karya, nilainya sebesar 1,2 triliun rupiah. Ada kasus kredit Bank Jatim, ada kasus PLN Batubara. Semuanya beralamat di Jakarta. Karena memang begitulah cara kejahatan kerah putih bekerja. Ia tidak terjadi di mana perusahaannya beroperasi. Ia terjadi di mana kontraknya ditandatangani, di mana rekeningnya dibuka, di mana keputusannya diambil. Dan hampir semua itu di Jakarta. Saya tidak sedang membesar-besarkannya. Saya hanya menghitung. Dari seluruh kerugian negara akibat korupsi yang berhasil diselamatkan sepanjang 2025, angkanya mencapai 24,7 triliun rupiah. Sebagian besar perkaranya bermula dari Jakarta, dari transaksi yang terjadi di Jakarta. Dan itu beban kerja yang luar biasa. Dan seluruh beban itu diserahkan kepada institusi yang secara struktural masih eselon 2A. Satu tingkat di bawah Kapolda yang baru saja naik bintang 3. Satu tingkat di bawah Pangdam yang juga baru naik di tahun yang sama. Saya tidak sedang mengatakan Kejati DKI Jakarta tidak mampu menanggungnya. Bukan itu. Mereka mampu. Mereka sudah menanggungnya bertahun-tahun. Sukses dan berhasil dengan baik. Yang saya pertanyakan bukan soal kemampuannya. Yang saya pertanyakan adalah, apakah negara sudah mengakui beban itu dengan sepantasnya? Saya duduk di Komisi 3 DPR RI sudah cukup lama. Cukup lama untuk tahu bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kualitas jaksa atau polisi atau hakimnya. Ia juga ditentukan oleh sesuatu yang lebih tidak kelihatan dari itu semua. Apa itu? Struktur organisasinya. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta hari ini dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang berstatus eselon 2A. Di atasnya ada Jaksa Agung Muda berstatus eselon 1A. Di atas Jaksa Agung Muda ada Jaksa Agung. Itulah struktur ke dalam, struktur vertikal, hierarki dalam satu institusi kejaksaan. Tapi ada struktur lain yang sama pentingnya, struktur ke samping. Siapa yang duduk sejajar dengan siapa ketika 3 institusi bertemu dalam satu forum. Kapolda Metro Jaya eselon 1B, Pangdam Jaya eselon 1B, sama. Kejati DKI Jakarta eselon 2A, satu anak tangga di bawah eselon 1B. Di atas kertas itu hanya satu tingkat, tapi di dalam ruangan ketika 3 orang itu duduk bersama untuk membahas perkara yang membutuhkan respons cepat, satu tingkat itu sangat berpengaruh secara psikologis. Saya sedang mengatakan bahwa dalam institusi yang bergerak cepat dan kejahatan kerah putih bergerak sangat cepat, bahkan terlalu cepat, asetnya bisa kabur dalam hitungan jam. Posisi struktural itu bukan detail administratif. Ia adalah soal kecepatan, atau ketiadaannya adalah jeda yang tidak perlu ada. Kejati DKI Jakarta hari ini bekerja sungguh luar biasa dalam keterbatasan struktural yang tidak ia pilih.
Ia mewarisi struktur yang dirancang untuk Jakarta yang berbeda, yakni Jakarta yang belum sepanas ini, Jakarta yang belum sekompleks ini, Jakarta yang belum sebesar ini. Kapolda sudah naik pangkatnya, Pangdam sudah naik juga pangkatnya. Keduanya di tahun yang sama, tahun ini 2026. Jakarta sudah memberi sinyal bahwa ia butuh institusi-institusinya berada di level yang berbeda. Tinggal satu sinyal yang belum dikirim, apa itu? Kajati DKI Jakarta. Saya berharap ini tidak harus menunggu waktu yang lama. Dan semoga ketika Jakarta merayakan ulang tahunnya yang ke-499, 3 orang itu duduk di meja yang sama tanpa ada yang merasa perlu menunduk lebih dalam dari yang lainnya. Karena keadilan yang timpang strukturnya, seperti timbangan yang satu sisinya lebih pendek, tidak akan pernah bisa menghasilkan keseimbangan, seberapapun beratnya bobot yang diletakkan di atasnya. Kota Jakarta sudah terlalu tua untuk ketidakadilan yang sekecil itu. Dan jaksa-jaksa kita sudah terlalu keras bekerja untuk dihargai dengan setengah-setengah. Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sangat saya hormati, izinkanlah saya menyampaikan harapan kepada Bapak. Segeralah terbitkan belei keputusan Presiden baru untuk menetapkan Kajati DKI Jakarta setara dengan bintang 3, sama dengan Pangdam Jaya, juga dengan Kapolda Metro Jaya. Saya yakin Jaksa Agung Republik Indonesia sudah bersurat dan menyampaikan sarannya kepada Bapak Presiden melalui Menpan RB. Belei Presiden Prabowo Subianto ini akan menjadi hadiah istimewa saat Jakarta merayakan ulang tahunnya yang ke-499. Saya Hinca Panjaitan 13, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Horas.